hidup itu adil atau enggak ya? Soalnya ada orang, ini cerita sedikit ya. Ada orang usaha berjuang hasil dari dirinya sendiri, dan ada yang cara dengan menipu, dengan menyingkirkan, menghasilkan itu. Maksudnya gini Gus, ada orang yang sholat, yang ngaji, tapi ekonominya susah, keluarga sakit-sakit. Ya yang satunya lagi, yang nggak sholat, yang nggak jumatan, tapi yuk ekonomi lancar, keluarga bahagia. Jadi pertanyaanku gini Gus, yang ada yang nggak sholat, yang nggak itu kok di kehidupannya kok lancar, bahagia gitu Gus. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Surah Khairil Muhdubi alaihim Waladhdallin. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten niki termasuk nambahi napa iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih langsung mawon to the point. Saya penjual Al-Qur'an ya. Nah, pas jual itu mesti kan kedemak. Ini unda-undu kepleset malah totalan, Pak. Gus nggih. Gregetan kula mboten wundu. Tanggep ae apa iku dimakfu mboten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jualan Quran ya Mas Wahib ya. Ya kalau jualan Quran dan sampean susah wudu ya ngikuti pendapat, karena itu darurat. Ya pas jualan saja ada usah wudu, tapi niati tarokhus biru khosilahnya. Tarokhus itu kamu merasa wajib, ya merasa risih, tapi karena kondisi tertentu harus seperti itu. Karena teman-teman saya yang kerja di percetakan mushaf juga, wah kalau saya wudu terus malah dimarahin sama majikannya, karena kalau wudu kan basah, nanti megang lempirannya malah gampang apa? Sobek. Jadi tapi tetap dengan cara berpikir nataro khosu biru khosillah, bahwa kita seperti ini nyari kemurahan Allah, bukan lalu menjadi madhab baru boleh memegang Quran tanpa apa? Wudu. Ini penting saya utarakan supaya proporsional. Kayak kita misalnya ketemu mbak-mbak ini secara fikih kan nggak boleh karena ini ajnabiyah, orang lain. Tapi kita nataro khosu biru khosillah, kita cari kemurahan Allah yang membolehkan lelaki perempuan dalam satu majelis asal terbuka dan urusan ngaji. Tapi catatannya harus terbuka. Karena pantangannya syariat itu layak luana rojulun bimroatin, tidak boleh berduaan. Makanya kalau kiai-kiai alim justru kalau punya tamu cantik itu ditemui ini di teras di depan umum itu justru bagus. Tapi kadang orang malah wah nanti dilihat orang nggak pantas. Justru bagus yang di depan umum, karena di depan umum tidak akan macam-macam gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang kiai agak jaim tuh, kalau tamu orang cantik malah supaya ada konangan orang lain, malah bahaya. Bagus konangan orang lain supaya terkontrol. Nah, kalau terpaksa kita lakukan seperti ini itu tidak usah merasa halal, terus kita ada istighfar, ya istilahnya nataro khosu biru khosillah. Jadi jenengan tetap pegang Quran tanpa wudu, karena Anda jualan Quran, dan kalau wudu susah karena Anda ngalami gangguan-gangguan fisik, tapi tetap merasa salah. Tapi nanti kalau mau Ramadanan, mau deres taqarrub ilallah, ya wudu lah. Kan Anda sedang tidak jualan apa? Quran, mau fatwanya jualan kok diteruskan sampai darusan itu kan. Ya, itu namanya itu pencatutan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saras. Saya adalah Saras, pertengahan antara saraf dan waras, Gus. Ini saya ingin mewakili dari teman-teman
saya yang paraplegi. Paraplegi itu yang saya ketahui itu adalah tidak bisa merasakan ini ke bawah. Penurunan dari ayo teh di sini diperjelas saja teh. Penurunan fungsi syaraf ngaten. Jadi kalau misalnya seorang yang sudah cacat itu kadang-kadang itu pipis tidak terasa gitu. Terus ada macam-macam itu kalau di saraf ini ya, saraf kelamin lah ya. Terus kalau di saraf yang kaki itu terus kayak kaku. Kan ada tuh yang kaku gitu. Contohnya seperti itu. Intinya paraplegi itu penurunan dari fungsi saraf atau jaringan. Silakan. Nah, Pertanyaannya? oke. Kasusnya itu kalau bersuci itu tidak terasa di tengah perjalanan itu intinya keluar lagi seperti itu. Tetapi dia kan tidak ngerasa. Kemudian dia ini tetap menjalankan sholat. Nah, pertanyaan kita, apakah sholat itu sah apa tidak? Dan banyak sekali yang tidak seperti itu pun. Kemarin saya sempat ngobrol, diskusi sama orang normal, artinya bukan disabilitas, pun sama gitu loh. Beliau juga mengatakan sama, ketika dari kamar mandi bersuci sampai ke tempat sholat itu juga sir gitu, maksudnya apakah harus balik lagi wudhu lagi kayak gitu guys. Nah itu pertanyaan dari saya, semoga bisa mewakili ini. Nanti bisa ada pertanyaan lagi ya teman-teman, karena ini hari kita difungsikan untuk mengupas pakai disabilitas. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada kawan-kawan disabel. Saya hanya menyampaikan riwayat untuk menjawab pertanyaan itu. Pernah ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ngompolan. Nah, ini kasusnya ngompolan. Nah, dimana setiap berhenti dia pasti keluar, dia berhenti keluar. Ketika duduk ngompol. Nah, ketika ditanya sholat saya gimana, istamil kata Rasul, lanjut. Nah, ini kemudian menjadi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Bahak, Gus Bahak, bahwa disabilitas atau orang-orang disabel ini adalah orang-orang yang mendapatkan porsi darur. Oleh karenanya di dalam melakukan ibadah pun lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya darur. Jadi misalnya, maaf aja bahasanya, kayak istri saya. Nah, yang mana? Itu. Nah, dalam posisi sujud ada ketentuan sujud itu harus menggunakan 7 anggota tubuh. Ini jidat, kemudian 2 tangan, dengkul, kemudian kudak. Nah, sedangkan di sini saya nggak ada. Apakah kemudian ketidakadaan kedua tangan itu menjadikan sholatnya tidak sah? Tidak, tetap sah. Nah, karena kondisi apa darurat tadi. Jadi saya lebih cenderung memegangi pendapat ulama kalau orang disabel itu adalah orang yang selalu mendapatkan kemurahan, rukhsah. Nah, cuman begitu, ketika mendapatkan rukhsah jangan kemudian merukhsahkan yang lain. Seperti halnya yang dialami oleh Ibnu Ummi Maktum, sahabat Rasulullah yang buta sejak lahir, mana ketika beliau berada di hadapan Rasul, ketika dalam forum begini mungkin menyela omongan Rasul, ada pertanyaan, tetapi oleh Rasul didiamkan saja, ora tinggep. Ini
yang marah bukan siapa-siapa, Allah Subhanahu wa taala. Marah kepada Rasulullah dengan menegur abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di sisi Rasulullah memberikan apresiasi yang tinggi kepada disabel. Ketika Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasul, ya Rasul, kira-kira saya ini kalau misalnya nggak harus datang ke masjid sholat boleh ora? Nggak boleh. Artinya semangat beribadah itu harus tetap ditumbuhkan. Kendati pun dalam suasana, dalam situasi keterbatasan. Nah, jadi kalau menggunakan pendapat Syafi'i tadi, kalau Anda masih membutuhkan orang lain dan orang lain itu ada, maka Anda termasuk qadir, orang yang mampu. Tetapi kalau Hanifah menyatakan kalau membutuhkan orang lain itu dianggap ghairu qadir. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya gini, Gus. Hidup itu adil atau enggak ya, Gus? Soalnya ada orang, ini cerita sedikit ya. Ada orang usaha berjuang hasil dari dirinya sendiri, dan ada yang cara dengan menipu, dengan menyingkirkan, menghasilkan itu. Maksudnya gini, Gus, ada orang yang sholat, yang ngaji, tapi ekonominya susah, keluarga sakit-sakit. Ya yang satunya lagi yang nggak sholat, yang nggak jumatan, tapi ekonomi lancar, keluarga bahagia. Jadi pertanyaanku gini, Gus, yang ada yang nggak sholat, yang nggak itu kok di kehidupannya kok lancar, bahagia gitu, Gus. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Mas. Diulangi lagi namanya ya, biar yang lain mendengarkan. Dimas. Dimas ya. Asalnya tadi dari mana? Ketanggi. Ketanggi. Ya. Tanggi Lembang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Anda ditakdir sholat ya, tapi misalnya secara materi miskin, yang nggak sholat, kaya, istrinya cantik, nggak cerewet, itu jangan anggap ini lebih punya nikmat ketimbang Anda, karena hakikat nikmat sejati itu yang ditakdir sholat. Jadi harus Anda mulai berpikir bahwa apapun nikmatnya orang nggak sholat, nikmatnya orang nggak puasa, itu bukan nikmat sejati. Nikmat sejati ya saat kita dianugerahi Allah bisa sholat. Jadi zaman harus berpikir gitu, sehingga tidak pernah kepikiran mereka lebih keren ketimbang kita, keren kita. Maka diantara kenapa keluarga kami banyak yang hafal Quran itu kan dulu mulai kecil saya diajarin man utiyal Qur'ana faro'a anna ghairahu utiya afdhala minhu faqad istasghara ma'adzamahu. Jadi orang kita Islam, kita mukmin pasti semuanya dianugerahi iman, dianugerahi Islam, dianugerahi Quran. Kemudian Quran yang super ini kalamullah itu mestinya hal yang super kita dapat. Kemudian melihat orang lain yang dikasih uang 100 juta, punya jabatan, tapi dia tidak ngerti Quran, nggak ngerti iman. Kok kamu nganggap ini lebih keren? Berarti kamu menyepelekan sesuatu yang menurut Allah itu agung. Jadi intinya kita jauh lebih keren, Pak. Jadi jenengan harus, itu kan menyangkut olah pikir ya, olah pikir. Jadi andai kan semut itu berpikir rezekinya itu deket-deket saja karena fisiknya yang seperti itu, maka dia akan nikmati. Melihat burung itu nggak enak gara-gara bisa terbang, kalau nyari rezeki harus jauh karena bisa terbang. Tapi kalau semut cara berpikir, andai kan saya bisa terbang maka bisa nyari rezeki ke Jakarta. Ngapain kalau di Naruan bisa harus ke Jakarta. Jadi intinya itu berlatihlah berpikir ketika Anda ditakdir sholat, itu yakinilah itu nikmat terbesar dibanding yang mapan tapi tidak sholat. Itu tanamkan. Nggih Mas Dimas nggih. Pokoknya yakinlah bahwa nikmat
dikasih sholat itu jauh dibanding yang tidak sholat meskipun bergelimang harta.